hidup bahagia selamanya. Emang waktu itu yang Anda bom itu di mana? Tempat ibadahkah? Atau tempat umumkah? Atau tempat wisata? Atau mall? Saat itu saya ledakan bom. Kenapa Anda kok nafsu sekali? Apa pingin ngebom? Saya patuh sama tugas. Dan saya dijanjikan akan mendapatkan syahid. Tapi ternyata bukan syahid yang gue dapat. Apa yang Anda dapat? Murka. Kok tahu kalau Anda dapat murka? Karena dari akhir dari hayat saya sangat menderita sekali. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan. Tiap hari mendapat adab. Anda menyesal meninggal? Sangat menyesal sekali. Anda punya anak? Belum lama menikah. Oh, belum lama. Pengantin baru. Pengantin baru pemirsa. Awal-awal saya aktif. Aktif apa itu? Remaja masjid. Masya Allah, ternyata remaja masjid. Tapi kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi teroris ini gimana itu? Karena saya terbawa arus Begitu. dengan perkara-perkara yang tidak jelas, yang menjanjikan akan kesenangan, terutama setelah kematian. Tadi semacam kena doktrin gitu, Anda dicuci otak itu ya. Saya terpengaruh. Pikiran saya sudah tidak mengenal lagi. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Pokoknya surga gitu ya. Anak Yang ada di bayangan pikiran saya hanyalah kesenangannya kekal abadi surga, yaitu syahid itu. Terus nasib anak istri Anda gimana terus? Apakah anak istri Anda tahu? Tahu. Udah saya tidak pedulikan. Kejam sekali Anda ya. Karena satu dalam pikiran saya, surga dengan kesenangannya. Bidadari-bidadari yang melayani saya karena saya sudah syahid. Sangit itu Pak, bukan syahid. Anda kayak masih muda itu ya. Umur saya masih terbilang muda. Saya sungguh menyesal. Kenapa cepat begitu percaya dengan iming-iming yang tidak jelas. Lantas? Salah sasaran. Yang saya bunuh, yang saya target, malah sesama muslim. Kalau Anda pengen syahid, datang Pak ke Palestina sana. Pasti tentara Hamas tuh seneng. Itu
sampean bom itu markasnya Israel itu, markasnya Yahudi itu sampean bom, syahid itu nanti. Nah, ndak sampean Polres dibom. Saudara kita Pak polisi sama muslimnya Anda bom. Seandainya saya diberi kesempatan sama Yang Kuasa untuk bisa ke dunia lagi, mungkin saya akan pilih jihad, melawan musuh-musuhnya agama Allah. Anda niatnya jihad, Anda pengen syahid, pengen mulia, yang paling mulia itu adalah orang syahid. Tapi sekarang Anda terjerumus, Anda orangnya sebenarnya hatinya baik, pengen mengejar ridho Allah, tapi salah jalan, sehingga kematian atau maut Anda jadi menyengsarakan Anda, menjadikan Anda sengsara di alam kubur. Lebih-lebih belum nanti hisabnya di akhirat. Iya, waktu itu saya sungguh tidak teliti memilih dan memilah mana syahid yang sebenarnya, karena mungkin otak saya sudah tercuci dan apa yang mereka bilang sama saya, apa yang mereka instruksikan sama saya langsung terima dan saya langsung bersumpah akan melaksanakan tugas itu. Karena saya udah punya keyakinan, karena iming-iming itu dijanjikan mati syahid, surga jaminannya. Tapi sungguh semuanya meleset. Akhirnya kehidupan saya setelah kematian hanyalah kesengsaraan dan kobaran api neraka yang mungkin menanti saya. Oh ya Allah. Anda mati sudah dalam keadaan hancur. Ini hikmah besar perlu kita petik. Anda mati dalam keadaan hancur tubuh Anda. Allah menciptakan Anda dalam keadaan utuh. Jadi kembali kepada Allah harus keadaan utuh. Kisi-kisinya seperti itu. Nah, jikalau Anda nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan hancur, tubuh Anda berkeping-keping, tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kodrat. Jadi kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan utuh, maka kita kembali kepada Allah yang baik itu ya dalam keadaan utuh. Kisi-kisinya seperti itu pemirsa. Tapi kalau keadaan Anda hancur, gimana coba nanti menghadap Allah? Seseorang akan dibangkitkan di mahsyar itu dalam keadaan dia terakhir wafat. Gimana bayangkan Anda dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya hancur? Ini jihad yang ngawur, jihad yang salah. Nggak jadi syahid, jadi sangit itu. Jadi kamu pengen jihad, ayo saya bantu. Kalau Anda pengen jihad, kita datang ke Palestina. Kalau Anda pengen jihad, nggak perlu repot-repot bawa beli bom bunuh diri. Disiapi itu 10 peti itu bom oleh tentara Hamas. Jihad, sana bom itu markasnya Israel itu, markasnya Yahudi. Anda sama umat Islam dibom. Kenapa waktu itu
Saya sangat mempercayai dan meyakini bahwa apa yang saya perbuat itu adalah hal yang mulia, hal yang diridhoi Allah, dan mati dalam keadaan syahid. Kalau boleh saya tahu, mulai umur berapa Pak gabung sama seperti itu, organisasi seperti itu? Semenjak saya menikah. Awalnya gimana? Gak bisa terjumus seperti itu? Waktu itu saya sering lihat kabar-kabar, baca-baca, dan saya sangat tertarik. Walaupun berat resikonya, asalkan punya keberanian, bisa syahid, diiming-imingi masuk surga. Terus kenyataannya sekarang masuk surga bagaimana? Ya nggak tahu. Jangankan Tanda-tandanya sudah nggak di surga itu. Jangankan surga, wanginya juga Nggak dapat. saya nggak menciumnya. Terus kenapa tempat itu yang tertarget? Yang Bapak sebutkan tadi. Kenapa tempat itu? Ada apa di tempat itu? Saya cuma patuh sama instruksi, karena katanya kalau yang ditarget itu menimbulkan risiko yang paling berat, maka itu akan lebih mulia matinya. Tapi kita kan gak bisa ngelak dari kenyataan. Tapi kenyataannya sekarang seperti ini. Apa yang Anda bayangkan dulu, apa yang Anda angankan dulu ketika melewati jalur seperti itu, melewati gaya hidup seperti itu, dan ternyata endingnya seperti ini. Iya, karena saya pun berpikir, Mas, untuk mencapai surga itu harus banyak amalan-amalan, harus banyak ibadah-ibadah yang waktunya lama, nggak mudah. Sedangkan jihad asal punya keberanian. Ya memang jihad asal punya keberanian, tapi nggak ngawur kayak gitu Pak. Kata beliau tadi seperti itu. Orang dilarikan di dunia itu kan utuh, jadi kembalinya kepada Allah harus utuh. Jadi tidak bisa menyalahi kodrat. Saya pulang menghadap yang kuasa keadaan hancur. Itu yang melakukan Bapak sendiri atau ada teman yang lain? Operasi itu dilakukan berapa orang? Saya sendiri. Saya sendiri. Malam, siang, pagi. Saya nggak kuat untuk menceritakannya. Itu bomnya itu ditempel di mana Pak? Di perut? Iya. Atau di punggung? Atau di mana? Iya. Pakai rompi. Pakai rompi. Anda menyamar gitu? Iya. Pakai sorban, pakai jubah gitu. Tapi walaupun pakai sorban, pakai jubah, konyol itu kalau menurut saya. Akan seperti itu. Kasihan keluarga yang ditinggalkan. Kasihan. Apakah pernah istri melarang Anda itu gaya hidup seperti itu? Pernah istri melarang? Atau mungkin kerabat yang lain melarang? Istri saya ndak tahu kalau saya ada niatan untuk melakukan bom bunuh diri. Secara sembunyi-sembunyi.
Oh, berarti Anda ikut organisasi seperti itu, semacam itu, istri Anda tidak tahu? Tidak. Tahu-taunya Anda sudah syahid gitu? Iya. Tapi bukan syahid sebenarnya. Sangit ya. Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan hina dan dihinakan. Semoga malam nasib semoga kita nggak sampai tergiur dengan aliran-aliran yang menyesatkan. Kalaupun itu aliran, saya yakin itu bukan umat Islam. Umat Islam yang jadi tidak mengarahkan kepada kesesatan. Bisa. Tidak ada harapan lagi bagi saya untuk syahid lagi. Udah salah jalan. Salah. Anda menyesal kalau perbuatan Anda itu ngawur. Ngawur tidak? Sekarang saya baru sadar. Ini perbuatan yang sangat ngawur. Ya itu. Tapi awal-awalnya saya yakini ini adalah jihad yang sebenarnya. Jihad itu banyak Pak maknanya. Ada jihad melawan nafsu, itu juga jihad. Nggak harus membunuh diri Pak. Saya korbankan jiwa raga saya Untuk mati konyol. Ya bener. Iya, akhirnya demi mati konyol. Sudah meninggalkan anak yang lucu-lucu, meninggalkan istri. Mana Pak? Demi mengejar surga yang semu. Renungkan pemirsa ya. Mungkin barangkali ada pemirsa yang pernah mau terjebak dalam seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di akhir video jihad yang sebenarnya. Ya, medan juang Islam itu ada 3. Pertama dakwah, yang kedua hisbah, yang ketiga jihad. Ya sudah, itu aja Pak. Anda masih kotak nih? Enggak. Ya udah, ini buat renungan. Mudah-mudahan dengan Bapak dimasukkan di sini korinnya, mudah-mudahan membawa berkah sedikitlah, menolong penderitaan Bapak dalam kubur. Karena yang menonton ini mudah-mudahan mengirim Fatihah, kirim Fatihah kepada Bapak. Ya gitu aja Pak ya. Terima kasih banyak. Kita kirim Fatihah, kita kirim tahlil nanti ya. Tolong doanya. Iya, insyaallah, insyaallah. Doakan ya. Mudah-mudahan diringankan penderitaan siksaan Bapak. Dan disiksa. Ya, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan itu. Tapi yang jelas Bapak itu sudah salah. Ya, pasti akan menanggung perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan perbuatan Anda itu bukan perbuatan yang kecil, melainkan perbuatan yang besar. Membunuh orang sama muslim. Bayangkan Pak, berapa besarnya ya. Saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sudah kita menyaksikan, yaitu sosok seorang yang matinya karena bom bunuh diri. Sesuai request Bapak Ibu pemirsa yang terbanyak, yaitu tentang korin, suruh ungkap korin bom bunuh diri, atau kita sebut teroris lah.